Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, untuk pelajaran pertama setelah PTS, kita akan mulai langsung dengan tematik 4D. Silahkan kalian buka tematik 4D-nya. Dengan judul berbagai pekerjaan. Mari kita mulai dengan subtema 1. Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita akan semakin memperkokoh persatuan bangsa. Mari kita mengamati. Terdapat dua gambar, gambar A dan gambar B. Gambar A menunjukkan gambar pesisir pantai. Sementara gambar B menunjukkan dataran tinggi. Bagaimana keadaan alam di lingkungan tempat tinggalmu? Kemudian sebut jenis pekerjaan yang sesuai dengan gambar alam pada gambar. Nah, yang ini Miss Rica sudah memberikan penjelasannya dalam bentuk tabel. Namun sebelumnya, mari kita pahami bersama apa yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajari 3 hal, yaitu menjelaskan jenis pekerjaan sesuai keadaan alam, kemudian menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam, serta menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Mari kita ke poin yang pertama. Jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan sumber daya alamnya atau keadaan alam. Ini sudah Miss bagi menjadi 4, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, pesisir pantai, dan perkotaan. Mulai dari perajin keramik sampai petani padi ada di dataran rendah, pemetik teh sampai peternak ayam ada di dataran tinggi, nelayan dan petani rumput laut ada di pesisir pantai, serta dokter dan perawat dan pekerja proyek dan bangunan ada di daerah perkotaan. Kalian boleh mencatatnya di buku tulis. Nah, kalian sudah memahami macam-macam atau keragaman pekerjaan yang sesuai dengan keadaan alam. Sekarang kalian membaca teks pohon kelapa, pohon kehidupan dalam buku kalian yang ada di halaman 3. Setelah kalian membacanya, pada halaman 4 kalian mendapatkan pertanyaan sebagai berikut. Silahkan kalian jawab pertanyaannya yang ada di halaman 4. Cukup menjawab atau menulisnya di buku paket, insya Allah muat. Atau jika memang tidak muat, silahkan kalian tulis di kertas lembar dan tempel dalam buku paket. Berikut pembahasan dari Miss Ica. Sesuai dalam teks, pohon kelapa merupakan pohon kehidupan. Mengapa? Karena semua bagian pohonnya dapat dimanfaatkan. Bahkan buah kelapa paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk membuat minyak kelapa. Minyak kelapa yang dihasilkan dari daging buah kelapa dapat digunakan sebagai obat, bahan baku kosmetik, dan juga minyak untuk menggoreng. Nah, berikut tahapan pembuatan minyak kelapa. Mulai dari kelapa, kemudian dilakukan pengupasan, penjemuran, kemudian dilakukan pengepresan kelapa, yang dimana ampas kelapanya dibuat terpisah dan dihasilkan minyak kelapa. Mari kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Di dalam halaman 5, kalian diminta untuk menuliskan 2 contoh sumber daya alam di sekitarmu dan bagaimana cara melestarikannya. Bagi kalian yang mungkin sudah lupa apa itu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Miss sudah memberikan contohnya beserta upaya yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Silahkan kalian tulis di buku paketnya.
Sumber daya alam yang Miss Ica pakai di sini ada dua, yaitu sungai dan laut. Setelah kalian mencatat jawabannya, mari kita lanjut ke halaman 6, yaitu menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Di sini Miss akan menjelaskan pertama tokoh-tokoh dalam cerita. Miss akan menjabarkannya terlebih dahulu. Cerita rakyat merupakan cerita fiksi. Dalam sebuah cerita, khususnya dalam teks fiksi, biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan di dalam cerita. Itulah yang disebut sebagai tokoh dalam cerita. Dalam cerita rakyat, biasanya tokoh yang berperan dalam cerita berwujud manusia. Cara untuk menunjukkan tokoh dalam cerita adalah membaca atau mendengar cerita dengan seksama dan mencatat siapa saja pelakunya yang ada dalam cerita. Ini bisa kalian rangkum dalam proses pembuatan tabel seperti ini. Setelah kalian baca suatu cerita, kalian membuat rangkumannya. Judul ceritanya apa? Nama tokohnya apa saja? Kemudian perilaku dari masing-masing tokoh, bukti dari perilakunya, dan pendapat sifat tokoh. Pendapat dari para pembaca, yaitu kamu sendiri. Nah, di sini Miss Ica akan menjelaskan macam-macam tokoh dalam cerita. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini biasanya merupakan inti dari cerita atau pusat dari cerita. Sifatnya memiliki sifat yang baik. Sementara tokoh antagonis, lawan dari protagonis, yaitu sifatnya kurang baik. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang diperoleh atau dimasukkan ke dalam cerita untuk mendukung alur cerita. Nah, silahkan kalian baca teks terpisah karena manusia di halaman 6. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 7. Ya, setelah kalian menjawab pertanyaan di halaman 7, silahkan kalian salin jawaban Ayo Berlatih Pembelajaran 1. Untuk Ayo Berlatih Pembelajaran 1, kalian cukup memasukkan jawaban nomor 1 saja. Karena untuk poin nomor 2 dan poin nomor 3, ada soal yang mirip dan sama di pembelajaran selanjutnya. Jadi kita akan membahasnya di pembelajaran berikutnya ya. Silahkan kalian catat. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembelajaran 2. Halaman 9. Di halaman 9 kalian dapat melihat ada gambar arsitek bekerja merancang suatu bangunan. Pernahkah kamu membayangkan siapa yang merancang gedung bertingkat yang sangat tinggi? Yang merancangnya adalah arsitek. Nah, hari ini kita akan belajar menggambar sesuai kreasi dan mendiskusikan makna sila pertama Pancasila. Jadi kita hanya akan mendiskusikan sila pertamanya terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan tujuan, tugas kalian untuk hari ini adalah menggambar sumber daya alam hasil rancanganmu sendiri di atas kertas gambar ukuran A4. Warnai gambarmu dan kumpulkan di sekolah hari Rabu ini ya. Kalian bebas untuk membuat gambar atau berkreasi, namun dengan catatan temanya harus sumber daya alam. Mari kita lanjut ke halaman 11. Di halaman 11, kita diminta untuk mendiskusikan makna sila pertama Pancasila. Namun, Miss Rica ingin kalian memahami dulu masing-masing simbol dari Pancasila. Di situ ada beberapa gambar dan simbol. Kalian diminta menghubungkan sila Pancasila dengan simbolnya yang tepat. Silahkan kalian pasangkan sesuai dengan apa yang sudah Miss berikan dalam video ini. Oke. Sekarang mari kita diskusikan makna sila pertama Pancasila. Masih ingatkah kamu mengenai simbol-simbol sila Pancasila? Menurut kalian sikap jujur termasuk pengalaman sila keberapa? Ya, benar. Sikap jujur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setiap agama tentu mengajarkan kita, setiap pemeluknya, untuk bersikap jujur. Nah, mari kita diskusikan bersama-sama apakah makna dari sila pertama Pancasila. Untuk soal nomor 1 ini, jawabannya ada di halaman 11. Contohnya yaitu, makna sila pertama Pancasila adalah setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dan bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Kemudian, berikanlah contoh-contoh sikap yang mengamalkan sila pertama di lingkungan. Misica akan memberikan contoh satu saja. Di bagian lingkungan keluarga. Contohnya adalah kalian boleh mengisinya dengan sholat berjamaah dengan keluarga atau tidak mengganggu ibadah salah satu anggota keluarga. Nah, sekarang mari kita ke Ayo Berlatih pembelajaran 2. Seperti yang Misica katakan pada pembelajaran sebelumnya, maka untuk pembelajaran kedua yang akan kita bahas adalah nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 adalah bagaimana teknik menggambar sesuai kreasi menggunakan pensil warna. Ini bisa kalian jadikan panduan untuk menggambar kreasi tugas hari ini. Sebenarnya jawabannya sudah ada di halaman 10. Kemudian nomor 3, tuliskan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pengalaman sila pertama Pancasila. Jawaban ini boleh kalian jawab menurut pendapat masing-masing. Namun Misica menuliskan di sini contohnya. Silahkan kalian tulis di buku paketnya. Oke, mari kita lanjut ke pembelajaran 3. Ayo mencari informasi. Indonesia kaya akan kebudayaan, pencaksilat salah satunya. Pencaksilat adalah salah satu kebudayaan Indonesia yang mendunia. Apa itu pencaksilat? Siapakah tokoh pencaksilat yang kamu ketahui? Pencaksilat merupakan ilmu bela diri tradisional Indonesia. Tokoh yang mungkin kamu ketahui adalah salah satunya adalah Iko Uwais. Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia yang telah menekuni dunia silat sejak usia 10 tahun. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Masih ingat kan? Tokoh-tokoh dalam cerita yang sudah saya sebutkan pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Nah, membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Untuk yang ini kalian silahkan kerjakan sendiri. Bacalah teks yang berjudul Rajinlah Bekerja pada bukumu. Ingat kembali yang sudah Miss Rica utarakan pada pembelajaran sebelumnya. Ada berbagai macam tokoh ya. Kemudian silahkan kalian tulis jawaban yang sudah Miss Rica berikan di sini ke dalam buku paketmu. Apakah jawaban kamu sama? Oke, sekarang kita ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Sebenarnya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahasnya ya, namun hanya 2 contoh. Kali ini kita akan membahasnya sebanyak 4 contoh, yakni dari sisi sumber daya alam sungai, tanah, tumbuhan, dan udara. Silahkan kalian tulis, kira-kira apa saja yang bisa kalian lakukan dalam pelestarian sumber daya alam. Oke, nah, seperti pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas soal nomor 3. Yaitu tentang tokoh dalam cerita, supaya semakin menguat memori kamu dan pemahaman kamu tentang tokoh-tokoh dalam cerita. Silahkan kalian baca teksnya, kemudian tulis jawabannya. Oke?
Nah, itu merupakan akhir dari pertemuan kita kali ini. Jangan lupa hari ini tugas kalian adalah membuat gambar kreasi yang dikumpulkan ke sekolah pada hari Rabu. Ingat, menggambarnya tentang sumber daya alam dan di kertas A4. Oke? Sekian dari Misi Cha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.